Untuk pemateri pertama, sosialisasi kesejahteraan hewan oleh Ibu Doktor Hewan Hajah Indah Fadilah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Kepada beliau waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk ikut menyampaikan materi di sini. Saya mewakili dinas mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya tadi disampaikan Dokter Hewan Indah Fadilah belum hajah amin, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan ke sana, amin. Saya ditugaskan dari dinas untuk menyampaikan materi tentang penyembelihan hewan kurban dan penanganan daging yang asuh. Jadi kami di sini di penanganannya penanganan daging yang asuh. Asuh sendiri kepanjangan dari aman, sehat, utuh dan halal. Ini bisa langsung. Ya. Ini ya konsep asuh sendiri, aman, sehat, utuh dan halal pada pangan asal hewan. Jadi aman di sini dulu ya, asuh. Aman berarti tidak mengandung bibit penyakit. Jadi dalam artian daging yang Bapak nanti saat hewan kurban itu aman, tidak ada penyakit yang bawaan dari sapinya ataupun penyakit yang bersumber dari sekitarnya saat pemotongan. Ya, saat pemotongan kan itu namanya daging itu protein tinggi ya. Itu kuman mudah sekali, senang sekali. Nah, itu biar sampai ke tangan penerima itu biar aman bagaimana caranya. Tidak tercemar di hewannya maupun saat proses pemotongan. Kemudian sehat. Ini memiliki unsur nutrisi yang seimbang bagi manusia. Berarti sehat dalam awal maupun prosesnya. Kemudian utuh, murni dan tidak tercampur bagian lain dari hewan. Tidak kecampur misalkan hewan tidak dipuasakan sehingga perutnya banyak makanan saat dipotong. Kalau tidak dipuasakan itu rumennya itu kadang kalau kurang pas nyembur gitu kena daging yang lain. Nah ini kadang kecampur. Kemudian halal nanti disampaikan oleh yang lebih paham, jadi sesuai dengan syariat Islam. Jadi harapannya itu asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Jadi persyaratan hewan kurban ya mungkin sudah tahu semua, kita hanya refreshing saja Mungkin Bapak lebih paham dari saya. Ya, sehat, tidak cacat, cukup umur, kemudian tidak kurus. Ya, powel istilahnya. Nah, ini kami mengutip dari peraturan pemerintah pun juga sudah dipaparkan oleh pemerintah kalau hewan kurban harus memenuhi syarat syariat Islam, administrasi dan kesehatan hewan sesuai dengan Permentan Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 Permentan PD 4104/10/9/2015 tentang pemotongan hewan kurban. Di situ sudah diurai juga dari pemerintah sudah memberikan untuk hewan kurban itu sehat, tidak cacat. Cacat itu tidak buta, pincang, patah tanduk, kemudian putus ekor, rusak telinga, kemudian tidak kurus, berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, buah zakar lengkap dan simetris. Ini yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian jika memilih betina itu maka betina yang tidak produktif. Ya, betina yang memang dia tidak produktif dilengkapi dengan SKRR. Kemudian cukup umur.
Cukup umur di sini berarti kambing di atas 1 tahun, sapi kerbau di atas 2 tahun, kemudian dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari otovet setempat. Ini ciri-ciri sehat sudah paham nggih? Aktif bergerak, kemudian ini ya, ini langsung saja. Ini. Jadi saya ulangi satu-satu. Jadi aktif bergerak, sering menaiki, lincah gitu ya. Nafsu makan baik, bulu rambut tidak kusam. Biasanya bulu atau rambut kusam itu kalau dia tidak cacingan. Biasanya kalau cacingan itu rambutnya berdiri ya. Kalau yang peternak mungkin paham itu ya. Kalau rambutnya jabrik-jabrik itu biasanya dia cacingan. Atau kusam itu kadang dia ada penyakit di paru-parunya. Ada gangguan paru-paru itu dia juga suka ini. Kemudian mata bersinar dan mulut hidung, cermin hidung basah. Jadi kan ada cermin hidung, itu kalau yang sehat itu dia basah. Basah, kemudian mata bersinar, mulut, hidung dan anus bersih. Ini contohnya ya, cermin hidung moncong di sapi itu kalau basah itu normal. Tapi kalau dia kering, itu berarti dia demam pakai tangan. Tapi kalau basahnya berlebihan sampai dingin basah banget itu sampai delewer-lewer itu bukan normal ya. Itu ya kalau meler itu PMK beda lagi. Ini basah biasa tapi nggak sampai netes-netes bukan. Ya ini basah normal bukan sampai netes-netes. Nah, ini syarat hewan kurban ini ya, cermin hidung basah, kemudian moncongnya tidak berkerak. Kalau berkerak itu kalau kambing biasanya skabies nggih. Skabiesan, kemudian kalau ini tidak kurus. Ini cukup umur, sudah paham nggih gigi. Dilihat dari gigi, kalau masih kecil kan gigi seri semua. Belum poel. Kalau udah poel berarti sudah cukup umur. Ini syarat hewan kurban. Ada yang sudah poel ya, di tengahnya gigi serinya, ada yang sudah berganti. Kemudian ini ya, ciri-ciri tidak kurus tadi kan yang disyaratkan hewan kurban tidak kurus. Ya ini bisa dilihat dari tulang iga ya. Tulang iganya berapa yang kelihatan. Kalau yang kelihatan semua berarti kurus, tapi kalau yang cuma 1-2 berarti itu BCS-nya kan ada BCS. BCS itu body score language, skornya ada yang 2, 3, 4. Kalau 2 itu kurus, 3 sedang, 4 itu gemuk. Kalau di sapi ada skornya, skor bodinya. Nah, ini kemudian penyembelihan hewan kurban dalam keadaan tertentu, PMK, LSD dan kewaspadaan PPR. Ini beberapa tahun yang lalu sempat semarak adanya PMK. Apakah sekarang masih ada? Masih enggak? Kata siapa masih? Hah? Iya masih masih banyak ini. Walaupun kita di Kabupaten Kendal itu sudah keliling seluruh pelosok Kendal kita vaksinasi semua, sampai kita 2 kali 3 kali kita muter vaksinasi semua. Tapi sapi baru masuk brek, kena lagi, sapi baru masuk kena. Jadi kan sapi beli dari luar itu populasi banyak, mungkin tidak tervaksin semua. Jadi ini kemarin tuh sapi-sapi baru tuh masih pada kena PMK. Ya tetap istilahnya dalam pemilihan nanti tetap hati-hati. Nggih, masih ada PMK, masih ada sampai sekarang. Terutama sapi-sapi baru yang dari luar Kendal. Kemudian persyaratan hewan kurban di tengah situasi PMK penyakit mulut dan kuku, kemudian LSD ya, lumpy skin disease atau penyakit kulit. Kalau LSD itu harus memenuhi persyaratan syariat Islam dan jadi ada memenuhi syariat Islam, jadi MUI juga mengeluarkan fatwanya ini. Kemudian administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan pertanian tahun 2014. Ini ya, acuan syariah yaitu Fatwa MUI tahun 2022 saat wabah PMK kemarin. Kemudian Fatwa MUI tahun 2023 tentang saat ada penyakit LSD atau lumpy skin disease dan
antisipasi penyakit PPR pada kambing. Ini ya, kemudian acuan teknis pelaksanaan itu surat edaran Menteri Pertanian tahun 2022 dan tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan saat situasi PMK. Kemudian surat edaran dari Direktur Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2023 tentang pelaksanaan hewan kurban dan pemotongan hewan dalam pencegahan penyebaran penyakit LSD dan kewaspadaan terhadap PDP, PPR atau pada ruminansia pada kambing. Ini ya. Jadi nanti disampaikan pada saya selanjutnya. Ada fatwa MUI seperti apa? Sehat ada tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu. Ini ya. Jadi kaitannya tadi sama PMK dan LSD yang dikatakan sehat yaitu tidak menunjukkan gejala PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan mulut ternak termasuk lidah dan gusi, hidung dan teracak atau kuku dan mengeluarkan air liur berlebihan. Jadi kalau ciri-ciri PMK itu air liurnya berlebihan ya. Air liurnya berlebihan, kemudian ada di hidung, di mulut itu ada kayak sariawan-sariawan. Yang sariawan itu yang menyebabkan air liurnya berlebihan. Kemudian kalau sudah berlanjut di kaki, di teracak kaki ada, di sela-sela kaki ada luka. Kalau yang sudah parah kukunya copot. Itu kalau yang PMK. Oke. Jadi kalau memilih hewan kurban dilihat juga teracaknya. Teracaknya ada luka enggak? Takutnya nanti saat ini tiba-tiba kan ada tahun kemarin itu kejadian ya di Desa Kebun Harjo. Itu saat mau disembelih ambruk sapinya. Terus dari panitianya minta ganti, alhamdulillah mau pedagangnya terus diambil, terus diganti. Nah, untuk antisipasi seperti ini kadang-kadang kan pembeli tidak memperhatikan teracak kaki ya. Ini masih wabah PMK masih ada, nanti lebih diperhatikan lagi jangan sampai kejadian seperti kemarin sudah waktunya dipotong sapinya ambruk nggak bisa berdiri. Nanti teracaknya diamati. Kemudian hewan kurban tidak terjangkit penyakit LSD dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis berat. Antara lain menyebarnya benjolan pada tubuh, jadi seluruh tubuh itu ada benjolan-benjolan kalau LSD itu. Telah terdapat benjolan yang pecah dan koreng serta terbentuk jaringan parut. Jadi benjolan itu nanti pecah dan membentuk seperti keropeng-keropeng. Kemudian itu tadi ya PMK, LSD pada sapi. Kemudian pada kambing ini belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi beberapa negara di sekitar Indonesia itu sudah ada kasus PPR pada kambing. Ini hewan tidak terjangkit PPR dengan gejala demam, depresi, wajahnya itu ya leleran pada mata dan hidung, sesak nafas, diare, cair dan berdarah, gusi kemerahan, luka terbuka di mulut, keluar leleran dari mulut dan batuk. Ini. Nah, ini kasus PMK ya. Kasus PMK, liurnya, cermin hidungnya basah tapi terus berlebihan ada liurnya. Liurnya itu ya, kalau yang itu kelihatan. Kemudian kalau yang kena kaki biasanya ambruk. Kalau sudah ini lanjut. Nah, kemudian untuk fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 terkait dengan PMK yaitu hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK. Hukum berkurban dengan hewan terkena PMK dirinci sebagai berikut. Hewan yang terkena PMK dengan gejala kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kaki, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Ini kalau dari MUI kalau sifatnya masih ringan masih dibolehkan. Kemudian yang B, hewan yang terkena PMK dengan kategori berat seperti lepuh pada kaki hingga terlepas atau menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, sangat kurus, tidak sah menjadi hewan kurban. Kemudian yang C, hewan terkena PMK dengan kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Jadi sakit kemudian sembuh itu boleh. Kemudian hewan yang terkena PMK dengan gejala kategori berat dan sembuh setelah rentang waktu tanggal 10 sampai 13
maka dianggap sebagai sedekah. Jadi udah lewat masa tasrik ya. Ini kalau LSD seperti ini. Kalau tadi PMK, kalau ini LSD itu benjol-benjol seluruh tubuh. Kalau LSD itu muncul tahun 2023. Kalau PMK tahun 2022. Nih, tahun 2023 muncul penyakit seperti ini. Seluruh tubuhnya ada benjol-benjol. Nah, ini kalau di ini kulitnya kalau yang parah ya sampai ke daging ya. Kalau yang sudah parah ya dagingnya juga ikut rusak. Kalau yang parah, kalau yang sedikit tidak terlalu. Nah, ini kemudian fatwa MUI nomor 34 tahun 2023 berkaitan dengan penyakit LSD, yaitu hewan yang tersakit LSD dengan gejala ringan hukumnya sah. Kemudian yang dengan gejala berat tidak sah dijadikan hewan kurban. Oke. Ini pengaruh gejala klinis ringan, ada benjolan belum menyebar. Jadi ada benjolan 1, 2 belum menyebar, itu tidak berpengaruh pada kerusakan daging. Kemudian gejala berat, benjolan menyebar, sudah ada benjolan yang pecah menjadi koreng dan terbentuk jarutan parut, berpengaruh pada kerusakan di permukaan kulit dan daging. Ya, fatwa MUI tahun 2023 nomor 34. Kemudian untuk kasus PPR, ini pada kambing. Ini kasus baru seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, tapi tetap kita pelajari, kita antisipasi. Seperti ini ya, lebih parah dari PMK, liurnya berlebih seperti ini. Kemudian untuk fatwa MUI sama juga kelanjutan dari LSD tahun 2023. Hukum berkurban dengan domba kambing yang terkena PPR tadi ya, batuk, pilek, liur kental dan sebagainya tadi, sesak nafas, itu hewan yang terkena PPR dengan gejala subakut, ketentuan hukum sah dijadikan hewan kurban. Kemudian hewan terjangkit PPR dengan gejala klinis perakut, akut sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum tidak sah dijadikan hewan kurban. Ini kalau ya ini tadi disampaikan kalau gejala klinisnya subakut ya. Intinya kalau ringan dan ringan beratnya. Subakut hewan tidak menunjukkan gejala klinis parah. Ini ya, dapat sembuh 10 sampai 14 hari. Kemudian hewan dengan gejala klinis perakut dan akut, hewan akan lemah, kurang cairan, sesak nafas, kelainan pada usus dan paru. Ya, usus dapat mengalami peradangan. Kemudian hewan dengan gejala klinis subakut hampir tidak berpengaruh pada hewan yang terjangkit. Ya. Ini gejala subakut yang hewan dengan gejala klinis subakut hampir tidak berpengaruh pada hewan yang terjangkit. Ya, ini yang tidak terlihat. Kemudian ini sekalian mungkin wacana bagi bapak-bapak, walaupun bapak-bapak bukan peternak tapi nanti akan memilih hewan kurban, itu juga tidak ada salahnya mengetahui juga tentang penyakit hewan. Ya, mungkin bapak sudah tidak asing dengan antrak. Ada yang masih asing nggak dengan penyakit antrak? Oh, masih asing. Ya, jadi penyakit antrak itu adalah penyakit zoonosis. Jadi dia penyakit pada hewan bisa menular ke manusia. Seperti apa penyakit antrak itu? Jadi penyakit antrak itu sapi atau kambing mati mendadak. Sapi atau kambing mati mendadak kemudian mengeluarkan darah dari lubang tubuhnya, dari hidung, dari anus, kadang dari keringatnya, seperti itu. Oke. Kemudian manusianya, misalkan nih ada sapi atau kambing mati mendadak, kemudian terpotong, istilahnya kemudian sampingnya ada yang sakit lagi, sebenarnya dia antrak gitu ya, dia baru sakit, jatuh dipotong. Nah ini manusia yang ini ya, yang memakannya itu berarti bisa terkena penyakit. Kalau sudah sampai termakan berarti nanti kena pencernaannya, kena pernafasannya. Kemudian kalau misalkan dia tidak makan tapi dia terkena percikan darah dari hewan tersebut atau kena ininya ya, ada luka, itu jadinya keropeng seperti itu.
Itu ada di tangan manusia, ada hitam-hitam. Itu sangat menciri dengan penyakit antrak pada manusia. Jadi penyakit antrak pada manusia itu ada hitam-hitam di sininya. Dulu ada kasus antrak waktu yang heboh tuh dulu burung onta di Purwakarta. Terus yang baru-baru ini tahun 2023 itu di Gunung Kidul. Itu ada yang meninggal. Jadi di Gunung Kidul memang ada tradisi sapi mati dipotong dibagi-bagi ke sekitar. Itu ada tradisi seperti itu. Nah, kebetulan yang mati kena antrak itu masuk rumah sakit banyak sekali. Ada yang meninggal kalau nggak salah di Gunung Kidul. Ya, jadi memang ada istilahnya apa itu di Gunung Kidul kemarin. Iya. Ya ini jadi misalkan maksud saya gini, kaitannya sama bapak-bapak yang bukan peternak, kaitannya dengan memilih sapi, itu ditanya juga, misalkan sapi ini sehat, sapinya ada yang sakit enggak sekitar situ, misalkan, oh kemarin sapi saya yang sini mati lah, kayak gitu kan perlu diantisipasi. Ya, maksudnya bapak juga tanya sapinya sehat-sehat enggak, kan kadang ada penyakit yang sifatnya menular ya. Ya mudah-mudahan sih tidak. Maksudnya ini kan kita dekat posisinya kan ini kemarin terjadi di Gunung Kidul. Gunung Kidul Kendal itu kan kalau zaman sekarang transportasi kan lalu lintasnya cepat sekali. Jadi istilahnya juga tanya asalnya sapi dari mana. Kemudian sapi ada yang sakit enggak, ada yang mati enggak. Misalkan Pak, oh ini sapiku sing iki mati. Nah, matinya mendadak atau piye. Nah, itu juga istilahnya kita ngati-ngati. Kok begini sapine mati, iki sapine mati menular atau enggak? Kan ada sapi yang sakitnya enggak menular ya. Tapi ada juga yang menular. Lah yang diwaspadai itu kalau dia menular seperti antrak ini. Kemudian ada juga TBC. TBC itu juga menular. Jadi ada penyakit yang bisa menular dari manusia ke hewan. Sapi kena TBC ini bisa juga menular ke manusia. Nggih. Jadi kalau ya yang pasti kita jangan milih sapi yang sakit. Karena kalau kita buka itu paru-paru itu ya Pak ya, itu penuh dengan nanah-nanah. Kalau sapi kena TBC, itu paru-parunya saat dipotong itu nanahnya, paru-parunya itu lengket di iganya itu nanahnya banyak sekali. Nah ini bisa nular ke manusia juga. Yang pasti milih yang sehat. Insya Allah sih nggak mungkin yang sakit ya, tetap hati-hati. Ini ya. Hewan sakit atau tidak sakit dipisahkan, dilaporkan ke petugas. Ini lebih selektif lagi. Kemudian pastikan hanya hewan kurban yang sehat saja yang boleh dipotong. Nih catat nomor petugas dari dinas. Seperti tahun kemarin itu kejadian di Masjid Kebun Harjo itu, mereka langsung telepon dinas. Itu sapinya ambruk, terus ini mereka langsung telepon dinas. Ya istilahnya mau menanyakan ini bagaimana gitu. Ya alhamdulillah terus diganti sapinya. Ini ya, kesehatan hewan adalah pemenuhan kebutuhan dasar hewan agar hewan five freedom. Jadi sekarang kita masuk ke materi kesejahteraan hewan. Okay. Jadi hewan itu bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka, penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, dan bebas dari rasa sakit dan cekaman. Oh ya. Kemudian prinsip kesehatan hewan, hewan bebas dari rasa lapar dan haus. Ini ya. Hewan dipuasakan sebelum penyembelihan, minum tetap diberikan. Jadi yang dipuasakan makannya ya, biar nanti saat dipotong rumennya tidak penuh, tidak mengotori, tapi minum tetap diberikan. Puasa makan dilakukan sebelum pengangkutan, jadi sebelum diangkut dipuasakan. Kemudian puasa makan sebelum penyembelihan dilakukan selama 12 jam. 12 jam nggak usah dikasih makan, kasih minum nggak apa-apa. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman. Jadi dia tempatnya nyaman. Kemudian rebahan bisa, nih ya. Jarak waktu rebah sampai disembelih diusahakan tidak lebih dari 10 detik. Iya. Pengikatan yang tidak berlebihan. Jadi walaupun mau dipotong dia tetap nyaman, tidak terlalu merasakan ini. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Ini ya. Insya Allah kalau penyembelihannya bagus, tepat,
dia tidak akan sakit yang berlebih ya. Karena prosesnya cepat kan kalau pemotongannya ini bagus. Hewan dengan luka terbuka didahulukan penyembelihannya. Hewan sakit karena pengaruh ditunda. Jadi kalau ada hewan sakit ditunda, dilaporkan ke petugas medis barangkali nanti ada kejadian, ada sakit dan sebagainya. Kadang kan mau menyampaikan ke panitia kurban bingung ya, ini dipotong enggak? Nah bisa kami yang menyampaikan misalkan untuk memutuskan ini dipotong atau enggak, kan kadang enggak enak ya sama yang yang berkurban ya, yang berkurban. Iya, kadang panitia tanggung jawab sama yang berkurban. Hewan sedang diobati dengan antibiotik dilarang disembelih. Kalau hewan masih ada antibiotik itu enggak boleh disembelih karena nanti antibiotiknya residu di daging, dagingnya kemakan manusia, ada efeknya. Kemudian pisau yang sangat tajam akan mengurangi rasa sakit dan percepat kematian. Sedikit sayatan, sedikit jaringan yang rusak, maka semakin sedikit rasa sakit. Bebas dari rasa sakit dan tertekan. Hewan tidak melihat teman ini. Kemudian keseraman yang lain, bebas dari rasa takut dan tertekan. Jadi hewan tidak melihat temannya yang sedang disembelih. Berarti yang disembelih ada semacam pembatas gitu ya. Jadi ya ada sapinya tidak melihat temannya disembelih. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Mau disembelih pisaunya diasah di depan hewannya. Kemudian darah bekas sembelihan dari hewan sebelumnya dibersihkan. Suasana tenang, hanya orang yang berkepentingan saja yang menyembelih. Tidak dikerubungi terlalu dekat ya. Ya, kadang kan dikerubungi banyak orang.